Pangan Jali. Om Swastiastu. Baik, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kami presentasi makalah PPKN, materi NKRI dan kedaulatan wilayah. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Anak Gundika Tresna Jaya, nomor absen 1. Perkenalkan nama saya Putu Gede Ananda Wiadana, nomor absen 24. Perkenalkan nama saya Iwayani Di Suryawan, nomor absen 26. Perkenalkan nama saya Komarta Wijaya, nomor absen 14. Perkenalkan nama saya Kadek Pelita Utama, nomor absen 13. Nah, mulai saya bacakan dari kata pengantar. Wujud syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah PPKN yang berjudul NKRI dan Kedaulatan Wilayah. Makalah ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Mulai dari yang bab pertama akan dibacakan oleh teman saya. Bab 1. Pendahuluan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk negara Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1. NKRI memiliki beberapa komponen penting, yaitu pertama, kesatuan. Indonesia adalah negara kesatuan, yang berarti bahwa kekuasaan politik dan administratif berada di tangan pemerintah pusat di tingkat nasional. Sedangkan kedaulatan wilayah adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Tujuan makalah untuk menyampaikan informasi tentang apa itu NKRI dan kedaulatan wilayah. Manfaat makalah untuk melatih agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat. Diharapkan juga bahwa makalah ini bisa dimanfaatkan dalam melakukan NKRI dan kedaulatan wilayah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Edi. Bab 2 Pembahasan. Definisi NKRI adalah suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dalam bermacam adat, suku, keyakinan, serta budaya yang dimiliki. Tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan terdirinya negara Republik Indonesia terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea keempat disebutkan ada 4 tujuan berdirinya negara Republik Indonesia, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban di dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bab 2 Pembahasan Kedaulatan Wilayah. Definisi kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Manfaat. Tanpa adanya kedaulatan penuh, suatu negara pasti mengalami banyak gangguan dan tidak bisa mencapai cita-citanya. Oleh karena itu, cara untuk mendapatkan kedaulatan adalah mendapatkan pengakuan dari negara lain. Sebab salah satu syarat berdirinya sebuah negara adalah memenuhi unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Artinya, sebagian negara-negara yang ada di dunia mengakui kemerdekaan suatu negara beserta pemerintahannya yang sah. Jadi, kedaulatan negara penting dimiliki agar sebuah negara menjadi merdeka, bebas, dan mempunyai persamaan derajat dengan negara lain. Tujuannya agar untuk suatu negara tidak hidup sendiri dan dapat menjalin kerjasama yang menguntungkan, terutama di era globalisasi. Contohnya, tindakan kedaulatan ke dalam kedaulatan wilayah. Kedaulatan ke dalam melibatkan pemerintahan sebuah negara, termasuk organisasi dan lembaga di dalamnya, serta masyarakat atau warga negara berikut yang merupakan contoh dari tindakan kedaulatan ke dalam adalah pemerintahan mengatur perekonomian negara Indonesia. Karena pemerintahan Indonesia mempunyai kekuasaan atau kedaulatan untuk menentukan masa depan bangsa, salah satunya dalam bidang perekonomian. Selain contoh di atas, berikut beberapa contoh tindakan kedaulatan ke dalam. 1. Pemerintah membuat peraturan perundang-undangan. 2. Rakyat Indonesia punya hak dan kewajiban untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam pemilu. 3. Masyarakat berhak memilih wakil rakyat, yaitu anggota DPR dan DPD lewat pemilu. 4. Pemerintah melindungi dan menjaga kelestarian wilayah Indonesia. 5. Pemerintah
serta lembaga negara lain menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang untuk meraih tujuan negara yang diinginkan tanpa campur tangan negara lain. Bab 3. Penutup. Kesimpulan, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu dari masyarakat dunia yang sedang berkembang dalam pergaulan era globalisasi yang sedang berlangsung saat ini. Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu peradaban manusia di dunia, termasuk Indonesia sebagai salah satu bagian dari masyarakat dunia. Maka dari itu, keamanan jaringan internet dan teknologi informasi sudah merupakan suatu keharusan bagi pemerintah Indonesia, baik dari segi hukum maupun jaminan keamanan menggunakan teknologi informasi dan internet bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan prinsip kedaulatan negara menegaskan bahwa dilarang melakukan campur tangan terhadap keberadaan negara lain. Apabila suatu negara dikatakan berdaulat, hal ini dimaksudkan bahwa negara tersebut mempunyai kekuasaan tertinggi. Sekian presentasi materi NKRI dan kedaulatan wilayah dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.